Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Taufik. Dan video ini merupakan berupa tugas yang berbentuk video membahas perihal tentang manajemen BK komprehensif. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu hakikat manajemen BK komprehensif. Yang pertama itu menurut Yusuf LN tahun 2009, bimbingan dan konseling komprehensif adalah pendekatan komprehensif terhadap dasar, penyampaian layanan, manajemen, dan pertanggungjawaban program bimbingan dan konseling. Itu menurut Yusuf LN. Yang kedua itu komponen-komponen program bimbingan dan konseling komprehensif dikemukakan Muro dan Kotman dalam Yusuf dan Nur Ihsan tahun 2005. Dari itu layanannya adalah, pertama itu adalah layanan dasar bimbingan, kedua layanan responsif, ketiga perencanaan individual, dan keempat itu dukungan sistem. Jadi pandangan mereka itu ada 4. Yang pertama adalah layanan dasar bimbingan, kedua layanan responsif, ketiga perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, selanjutnya ialah tujuan dan prinsip BK komprehensif. Dari tujuan BK komprehensif sendiri ialah yaitu tujuan program bimbingan dan konseling komprehensif yang sistematik adalah untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah ataupun di wilayah tertentu. Di sini dimaksudkan bahwa tujuan dari program bimbingan konseling komprehensif ini sebenarnya adalah mengatasi kesenjangan antara harapan dari kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya. Jadi akan dikuak di sini standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan yang memang aslinya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, baik, selanjutnya dari prinsip, yaitu ada beberapa prinsip dari BK komprehensif. Pertama ialah subjek layanan adalah semua peserta didik. Di sini dimasukkan baik itu yang karena mungkin sampai sekarang mungkin ada stigma yang menganggap bahwa BK itu hanya tempat untuk siswa-siswa yang bermasalah atau siswa yang nakal. Tapi dalam pengertiannya di sini BK itu semua peserta didik atau siswa semua sama saja, baik itu yang mempunyai nilai rendah, nilai yang cukup, ataupun yang nakal ataupun yang tidak nakal, semua sama dan berhak menerima semua bentuk layanan yang diberikan oleh bimbingan konseling. Baik itu. Poin kedua adalah fokus pada kegiatan pembelajaran peserta didik dan mendorong perkembangan peserta didik. Nah, itu nomor 2. Ketiga adalah konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama. Nah, di sini dimaksudkan bahwa guru BK atau konselor di sekolah perlu juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain, mungkin seperti guru mata pelajaran, guru wali kelas sebuah kelas, ataupun kepala sekolah juga. Tapi yang di sini masukkan adalah dengan guru. Jadi dimasukkan di sini guru BK juga harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain agar bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi untuk misalnya dalam satu kelas ini ada beberapa orang yang seperti ini, misalnya siswa yang agak bermasalah. Nah, di situ guru BK bisa minta tolong dan bekerja sama kepada guru-guru untuk mengorek informasi tersebut. Seperti itu contohnya. Poin keempat dari prinsip BK komprehensif, yang keempat adalah program bimbingan terorganisir dan terencana sebagai bagian vital dari bimbingan komprehensif. Jadi di sini program bimbingan tersebut juga harus terorganisir, tidak boleh sembarang dibuat, tidak boleh tanpa ada perencanaan, dan harus juga terencana, dan hal itu juga sebagai bagian yang vital dari bimbingan komprehensif ini, bagian paling penting. Oke, poin kelima adalah peduli kepada penerimaan diri, pemahaman diri, dan peningkatan diri. Nah, itu nomor 5. Jadi di prinsip dari BK komprehensif ini lebih peduli kepada penerimaan diri, pemahaman diri, dan peningkatan diri. Jadi semua tentang pemahaman diri juga. Oke, poin keenam adalah memfokuskan pada proses. Nah, maksudnya di sini
Di BK komprehensif yang lebih diutamakan adalah atau lebih difokuskan itu prosesnya, karena dalam bimbingan konseling yang seperti biasa juga apabila karena hasil juga bisa karena beberapa yang ada di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah biasanya masih ada saja yang menilai suksesnya BK itu dari hasil ternyata tidak, karena sebenarnya sukses dari pemberian layanan itu dari BK itu mulai dari proses bagaimana cara dia mengetahui masalahnya, bagaimana cara dia mencari solusi untuk permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Sebenarnya prosesnya lebih penting, dan misalnya kalau prosesnya sudah difokuskan di prosesnya dan berjalan dengan lancar, insya Allah pasti di hasilnya juga pasti akan sesuai harapan. Oke, itu tadi poin keenam, yaitu memfokuskan kepada proses. Nah, poin ketujuh yaitu berorientasi teamwork dan mensyaratkan pelayanan dari konselor profesional yang terlatih. Nah, di sini juga tidak serta-merta guru BK atau konselor di sekolah itu bisa melakukan ini sendirian, walaupun juga sudah bekerja sama dengan guru mapel, tapi harus juga ada uh, yang lebih profesional di bidang bimbingan konseling ini. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan guru BK atau konselor yang lebih profesional dan lebih ahli gitu. Itu tadi poin ketujuh. Dan poin ke-8 ialah bersifat fleksibel dan sekuensial. Nah, yang fleksibel itu pasti yang kayak tidak bertele-tele, tidak kaku juga, sama sekuensial itu bertahap. Jadi ada tahapannya dalam hal ini. Oke, baik, selanjutnya ialah penyusunan program BK komprehensif. Sebelum itu, ciri-ciri yang harus dimiliki program bimbingan konseling ialah itu holistik. Oke, baik, langsung saja. Pertama itu ada holistik. Nah, holistik itu maksudnya adalah program bimbingan dan konseling komprehensif berorientasi pada upaya pengembangan seluruh aspek perkembangan siswa tanpa terkecuali. Jadi bidang-bidang itu dikembangkan di situ, bidang akademik, bidang karir, dan bidang pribadi sosial. Biasanya itu sistematik. Ya, sistematik yang dimaksud di sini adalah seluruh aktivitas layanan bimbingan konseling itu tersusun secara sistematik, di mana dalam prosesnya melibatkan semua elemen atau semua pihak yang terkait yang disignifikan dalam kehidupan peserta didik. Ketiga itu seimbang. Nah, seimbang yang dimana itu maksudnya? Seimbang dalam perspektif komprehensif itu adalah aktivitas konselor yang harus seimbang pada layanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif, dan juga dukungan sistem. Keseimbangan juga terdapat antara waktu dan tugas utama si konselor atau guru BK, seperti konseling, edukasi, konsultasi, kolaborasi, kepemimpinan, koordinasi, dan advokasi. Nah, biasanya itu ada proaktif. Nah, apa itu proaktif? Proaktif dalam program bimbingan dan konseling itu program bimbingan konseling komprehensif, yaitu konselor proaktif terhadap masalah yang kemungkinan akan menimbulkan dampak yang akan menghambat kesuksesan siswa atau peserta didik melalui tindakan yang preventif. Nah, itu tadi poin keempat. Jadi poin kelima adalah poin selanjutnya terintegrasi. Nah, dalam kurikulum sekolah. Jadi program bimbingan dan konseling komprehensif itu bukan bagian terpisah dari kurikulum sekolah, namun bagian dari kurikulum sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Program BK juga harus masuk dalam program sekolah selaras dengan tujuan sekolah. Dan terakhir adalah itu poin keenam, yaitu refleksi. Nah, refleksi di sini merupakan kegiatan untuk menganalisa efektivitas kerja si guru BK atau si konselor di sekolah dan efektivitas program bimbingan dan konseling komprehensif. Kegiatan ini juga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh layanan bimbing konseling dalam kehidupan dan perkembangan peserta didik atau siswa tersebut. Oke, baik, selanjutnya itu dikutip dalam Konseling and Matapa tahun 2017, KMID tahun 2008, prosedur dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif adalah itu pertama perencanaan planning, kedua itu pengorganisasian organizing,
Ketiga, penerapan, implementing, dan juga yang terakhir itu evaluasi atau evaluation. Nah, itu tadi. Oke, dari perencanaan dulu. Nah, perencanaan atau planning itu menurut Florida tahun 2010 pada tahap merancang program bimbingan dan konseling ada beberapa hal yang dilakukan adalah itu pertama itu menentukan tujuan program. Kedua, menentukan standar program. Ketiga itu penilaian sekolah dan kebutuhan siswa. Keempat, penilaian program pada saat ini. Dan kelima, identifikasi kompetensi peserta didik atau siswa. Yang selanjutnya itu identifikasi kebutuhan dibandingkan kesenjangan sumber dayanya. Yang terakhir adalah menentukan prioritas. Nah, itu tadi. Kedua itu ada perencanaan atau designing. Nah, di sini maksudnya sebagai arahan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif, Gaybres tahun 2012 mengungkapkan ada 6 tahap mewujudkan desain program BK, yaitu pertama ada menentukan dulu strukturnya, struktur program dasar dari program yang akan disusun, termasuk menyusun struktur komponen dan menentukan komponen program. Nah, itu. Selanjutnya itu ada merancang kompetensi siswa berdasarkan isi, wilayah, dan tingkat sekolah. Nah, itu. Ketiga ada menegaskan kembali dukungan kebijakan pengembangan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu ada menetapkan prioritas pada program delivery. Nah, itu. Kelima adalah menetapkan parameter untuk alokasi sumber daya program. Yang selanjutnya itu adalah menempatkan semua keputusan secara tertulis dan mendistribusikan pedoman pelaksanaan program kepada semua konselor dan para pengelola. Nah, itu tadi poin. Itu adalah tadi perencanaan atau designing. Yang ketiga adalah penerapan, implementing. Gaybers tahun 2012 mengumumkan beberapa rekomendasi aktualisasi program untuk perubahan. Nah, pemimpin program bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan sumber daya personil, sumber daya keuangan, dan sumber daya politik program bimbingan dan konseling. Nah, itu tadi poin ketiga itu penerapan. Selanjutnya itu adalah ada evaluasi atau evaluation. Nah, setelah pada tahap perencanaan dan perancangan program selesai, selanjutnya itu melangkah pada tahap implementasi program. Nah, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi. Menurut Gaybers tahun 2012, mendefinisikan evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis tentang program atau intervensi dengan cara tertib untuk membuat keputusan. Nah, itu. Oke, kita melangkah selanjutnya itu ada syarat-syarat. Nah, syaratnya itu ada 6. Pertama itu berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. Kedua itu lengkap dan menyeluruh. Di sini maksudnya artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi misalnya di SMP beda lagi, di SMA beda lagi bentuknya, SMK pasti beda juga. Jadi seperti itu, disesuaikan. Ketiga itu syaratnya adalah sistematik. Dalam arti program itu disusun menurut urutan yang logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu atau tidak bertele-tele, serta dibagi-bagi secara logis. Nah, itu tadi. Poin keempat adalah itu syaratnya itu harus terbuka dan luas. Artinya di sini mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Jadi intinya saya bisa diubah karena pada intinya juga itu harus diubah. Nomor 5 atau yang kelima itu memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan BK. Jadi pelayanan BK itu juga butuh
yang namanya sarana dan prasarana. Jadi keenam itu memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisien penyelenggaraan program mereka pada umumnya. Oke, jadi penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah itu dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Nah, kegiatan asesmen ini tuh meliputi tuh pertama asesmen lingkungan dan kedua asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Oke, baik. Yang pertama adalah asesmen lingkungan. Nah, asesmen lingkungan itu yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat yang dimana di sini orang tua peserta didik. Nah, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan juga kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Nah, di sini yang dimaksud itu yang menyangkutnya itu karakteristik para peserta didik, seperti aspek-aspek fisik, dalam di sini juga kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya itu seperti pekerjaan yang akan dia mau kerjakan nanti, apakah jurusan apa yang nanti dia pilih, olahraga, seni, dan keagamaan seperti itu, atau masalah-masalah yang dialami dan kepribadiannya itu atau tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling di sekolah itu madrasah dapat disusun secara makro untuk 3-5 tahun meso atau 1 tahun, dan mikro sebagai kegiatan operasional dan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Oke, selanjutnya itu adalah komponen. Nah, selanjutnya itu adalah anggaran dalam BK, anggaran dalam bimbingan konseling. Nah, di sini dimaksud itu langsung adalah komponennya dulu. Jadi, adapun komponen anggaran dikutip dalam bimbingan ruang ND meliputi itu satu, anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program bimbingan dan konseling. Ya, itu diatur di situ. Kedua, anggaran untuk aktivitas pendukung. Nah, pendukung seperti apa? Seperti itu untuk asesmen kebutuhan kunjungan rumah tangga dan pustaka terapi, atau buku pendukung mengikuti diklat atau seminar ataupun workshop, ataupun juga kegiatan profesi bimbingan dan konseling studi lanjut. Kegiatan musyawarah, guru bimbingan dan konseling, pengadaan instrumen bimbingan dan konseling dan lainnya yang relevan untuk perusahaan layanan bimbingan konseling tadi. Yang ketiga adalah anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pemberian layanan bimbingan dan konseling. Oke, jadi itu sumber biaya selain dari RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah dengan dukungan kebijakan kepala sekolah atau madrasah jika memungkinkan dapat mengakses dana dari sumber-sumber lain. Nah, sumber-sumber lain itu yang bagaimana itu? Melalui kesepakatan lembaga dengan pihak yang lain atau menggunakan sumber yang dialokasikan oleh komite sekolah dan madrasah. Oke, itu tadi materi yang saya bisa paparkan. Jadi seperti itulah tadi. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan kata ataupun keterlambatan pengucapan kalimat. Itulah keterbatasan saya juga. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.